Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPS dengan tema Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Langsung saja, Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan. Sedangkan negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kondisi inilah yang menyebabkan negara Indonesia menyimpan potensi yang besar di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Kita akan masuk pada pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Sumber daya laut yang ada di Indonesia diantaranya ada ikan, cumi-cumi, karang, mutiara, rumput laut, minyak, gas bumi, dan lain-lain. Lapangan pekerjaan yang sesuai dari kondisi ini adalah nelayan, budidaya ikan, budidaya udang, budidaya karang, budidaya mutiara, dan sebagainya. Ada juga restoran, pertambangan, jasa transportasi, wisata, dan lain-lain. Nah, inilah sumber daya Indonesia. Kemudian kita masuk pada pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan yang strategis. Kemudian banyak warga yang menetap, akhirnya adat dan budaya berlebur dengan masyarakat sekitar. Dampak dari kehidupan sosial di sini adalah yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk mudah. Jadi bahasanya sudah bisa dimengerti antara penduduk pendatang dan penduduk sekitar. Kemudian terjadinya pembaruan antar penduduk. Sudah berbaur nggih. Yang ketiga, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi masyarakat teknologinya semakin maju. Yang selanjutnya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya Indonesia. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan adanya keberagaman, diantaranya keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi atau agama, 4. Keberagaman seni dan budaya. Nah, inilah contoh dari keberagaman suku bangsa. Inilah contoh dari keberagaman religi dan inilah contoh dari keberagaman seni dan budaya. Dari banyaknya keberagaman inilah yang menyebabkan Indonesia itu semakin kaya dan menjadi mempersatu bangsa Indonesia. Ingat, bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi Indonesia. Letak geografis Indonesia yang beraneka ragam menyebabkan Indonesia mempunyai alat transportasi yang bermacam-macam. Nah, inilah contoh dari alat transportasi darat. Ada taksi, ada truk, kemudian ada kereta api, kemudian ada mobil, ada biguk, ada motor, ada bis, kemudian ini ada andong, dan lain sebagainya. Inilah transportasi laut, ada kapal, feri, jet ski, dan lain sebagainya. Kemudian inilah transportasi udara, ada pesawat, helikopter, jet, balon udara, dan lain-lain. Tugas kalian, buatlah rangkuman dari materi hari ini berupa peta konsep dan dikerjakan di kertas manila.
Inilah contoh peta konsepnya. Oke, kalau kalian belum jelas, silahkan kalian cari peta konsep di internet. Kemudian kalian sesuaikan dengan materi hari ini. Ya, semoga dengan membuat peta konsep ini, kalian semakin paham dengan materi hari ini. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.